Gila merinding banget. Thailand have got the breakthrough, and it's Yotsugon Kuraphan. Absolutely marvelous play there. 6 on Rothery, the captain breaking down the defense. Di video kali ini kita akan mengulas tuntas laga semifinal Piala AFF U23 antara Indonesia versus Thailand. Full sampai video detik-detik kemenangan timnas Indonesia. Sebelum itu pastikan kalian menonton hingga selesai, karena kita juga akan membahas berita lainnya seperti kronologi tentang fam Malaysia yang laporkan supporter Indonesia, tetapi akhirnya malu sendiri. Jadi simak pembahasannya sebagai berikut. Di awal babak pertama Indonesia hampir kebobolan 2 kali. Terlihat beberapa pemain belakang timnas Indonesia kehilangan fokus. Beruntungnya bola masih mengenai mistar gawang, dan peluang lainnya masih melenceng dari gawang Indonesia. Pada laga ini, pasukan Garuda Muda sebenarnya sangat mendominasi. Banyak sekali peluang tercipta, akan tetapi keberuntungan belum memihak kepada Indonesia. Di babak kedua, Thailand justru berhasil membobol gawang timnas Indonesia, yang membuat Indonesia sempat tertinggal 1-0. Akan tetapi timnas Indonesia beruntungnya mampu menyamakan kedudukan. Tepatnya di menit 84, Jens Ravens akhirnya mampu mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Pada laga Indonesia versus Thailand hari ini terlihat para pemain Thailand cukup bermain kasar. Bahkan di babak pertama banyak sekali pemain Indonesia dilanggar cukup keras. AFF ini memang terkenal sepak bola bergaya Mortal Kombat. Maka dari itu tak heran reaksi Gerald van den Berg terlihat cukup kesal melihatnya. Pelatih timnas Indonesia tersebut juga sepertinya cukup kesal dengan performa para pemain. Beberapa kali terlihat momen Gerald van den Berg memberikan instruksi dari pinggir lapangan yang cukup berapi-api. Di awal babak adu penalti, penendang pertama Thailand gagal mengeksekusi penalti. Akan tetapi setelahnya pemain timnas Indonesia juga gagal. Yang mana babak adu penalti ini cukup membuat kita sedikit deg-degan. Pemain seperti Hoki Cha, dan berikut detik-detik kemenangan timnas Indonesia versus Thailand. Alvarez does it. Indonesia running out. Terlepas dari apapun hasilnya tadi, para fans di sosial media masih sepakat bahwa permainan terbaik timnas U23 masih dinobatkan kepada era Shin Tae-yong saat Piala Asia U23 tahun lalu. Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, FAM Malaysia laporkan supporter Indonesia karena kibarkan bendera Malaysia terbalik. Pada laga Indonesia versus Malaysia kemarin yang bertempat di Stadion GBK, ada supporter Indonesia yang membawa bendera Malaysia. Terlihat bendera Malaysia yang dibawa supporter Indonesia tersebut terlihat ada tanda X dan dibentangkan terbalik. Rupanya momen ini membuat FAM Malaysia tersinggung, bahkan menilai perbuatan supporter Indonesia adalah perbuatan biadab dan akan melaporkan oknum supporter Indonesia tersebut. Banyak fans timnas ramai-ramai memberi komentarnya tentang kabar ini, mengingat Malaysia dulu juga sering melakukan hal serupa. Bahkan Malaysia melakukan di acara-acara internasional. Contoh saat di ajang SEA Games 2017 di Malaysia dan 2023 di Kamboja, saat itu bendera Indonesia dikibarkan terbalik secara terang-terangan di acara pembukaan. Dan sekarang FAM Malaysia sepertinya merasakan apa yang Indonesia rasakan dulu, yang mana kejadian terbaliknya bendera Indonesia di ajang ASEAN sudah sering terjadi. Jadi maka tak heran banyak fans timnas Indonesia di sosial media saat ini sedang ramai membahas FAM Malaysia yang ingin laporkan supporter Indonesia karena bentangkan bendera Malaysia secara terbalik. Para fans menilai bahwa FAM sepertinya lupa akan kejadian SEA Games dulu, yang mana bendera Indonesia juga dibalik, dan masih banyak lagi kejadian lainnya yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya.
Ya, rivalitas timnas Indonesia dan Malaysia sudah begitu panas sejak dahulu. Jadi itulah kenapa di laga Indonesia versus Malaysia kemarin, ada salah satu influencer Malaysia yang bernama Aisyar ditolak mentah-mentah saat ingin bergabung dan berfoto dengan Ultras Garuda. Kembali lagi menurut para netizen di sosial media, ini semua soal harga diri. Dan tentu saja tidak sepantasnya influencer tersebut sok asik kepada Ultras Garuda. Ya terlepas dari itu semua, ini semua soal harga diri dan rivalitas di lapangan maupun stadion ya teman-teman. Oh iya, sebelum lanjut ada pernyataan yang cukup mengejutkan dari streamer terbesar di dunia saat ini, yaitu iShowSpeed. Dirinya mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah kandidat juara Piala Dunia 2030 nanti. iShowSpeed mengatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki talenta yang menjanjikan. Mari kita aminkan saja teman-teman, siapa tahu benar kan? Swede, who's going to win the 2030 World Cup? I have to say Indonesia. The talent in Indonesia is crazy. They won in the 2023 World Cup. Y'all heard it from me first. Kabar selanjutnya, jadwal timnas di ronde 4 berubah. Begini penjelasannya. Yang mana diketahui bahwa jadwal ronde 4 kualifikasi Piala Dunia sudah resmi diumumkan. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dan awalnya akan menghadapi Irak pada tanggal 11 Oktober. Akan tetapi PSSI kemarin menyurati AFC untuk mengundur jadwal timnas Indonesia versus Irak, yang awalnya akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober jam 10 malam. Kini diundur jadi tanggal 12 Oktober, tepatnya di jam setengah 3 dini hari. Walaupun diundur hanya beberapa jam saja, tetapi ini kabar yang cukup baik, mengingat timnas Indonesia bisa mendapat recovery yang cukup. Kabar buruknya kita yang di Indonesia, jadi harus begadang sampai pagi untuk menyaksikan laga Indonesia versus Irak nanti. Yang terpenting timnas Indonesia jangan sampai kalah di laga pertama melawan Arab Saudi. Jika kalah maka pupus sudah harapan Indonesia ke Piala Dunia secara langsung. Mengingat syarat lolos Piala Dunia secara langsung dari ronde 4 adalah menang 2 kali secara beruntun. Jika timnas Indonesia berhasil menang melawan Arab Saudi, maka laga Indonesia versus Irak akan jadi laga penentuan untuk lolos tak lolosnya Indonesia ke Piala Dunia. Saat ini Erick Thohir sedang mengusahakan memproses 2 pemain baru, yang mana kabarnya salah satunya adalah Miliano Jonathan. Kabar ini juga turut dibahas oleh media Belanda, yaitu Voet Bal Primer. Seperti yang kita tahu, jika media besar Belanda ini sudah ikut memberikan beritanya, maka kemungkinan besar pemain tersebut sudah semakin dekat akan diproses WNI dalam waktu dekat ini. Menurut kanal YouTube Bung Ropan, dirinya mendapat kabar bahwa ada setidaknya 2 pemain yang akan diproses WNI di bulan Agustus. Pemain yang sudah pasti yaitu Mauro Zijlstra, dan 1 pemain laginya yaitu kemungkinan besar Miliano Jonathan. Ya, kedatangan 2 pemain ini bisa menambah kekuatan bagi timnas Indonesia di ronde 4. Mengingat saat ini kepastian kapan sembuhnya oleh Romeni masih jadi tanda tanya besar. Maka dari itu PSSI menganalisa segala kemungkinan buruk yang ada dan memutuskan untuk menambah pemain diaspora baru. Menarik untuk kita tunggu teman-teman. Ya, walau saat ini banyak dari kita pasti ada yang masih ragu dengan kepelatihan Patrick Kluivert, apalagi setelah kalah melawan Jepang kemarin dan tak mampu mencetak satupun tendangan ke arah gawang, membuat makin banyak fans yang merasa makin pesimis dengan Patrick Kluivert. Jadi ronde 4 ini adalah ronde pembuktian bagi Patrick Kluivert. Jika gagal, pasti banyak yang meminta Patrick Kluivert untuk mundur dari bangku kepelatihan timnas Indonesia. Kalau kalian gimana teman-teman? Apakah tetap optimis? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan info valid seputar perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Semoga info-info barusan bermanfaat ya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.